إلى أحمد التجاني وجمت رغبتي ومضى من أمري وما قل من صبري. Yang berikutnya, tidak boleh merasa aman dari makrillah. Ya. Jadi makrillah ancaman Allah Subhanahu wa taala. Yang kadangkala ya makrillah itu dibalut dengan perkara-perkara yang menyenangkan. Jadi ada orang tadinya bertakwa kepada Allah, istiqomah ibadahnya, ekonominya tidak berkembang. Setelah itu dia baca doa, diuji oleh Allah. Sebenarnya kalau sadar diuji oleh Allah. Diuji, diberi kekayaan, dibuka pintu rezekinya. Lah orang yang tidak ngerti, begitu dibuka pintu rezekinya merasa karena berkat doanya Allah membuka. Padahal memang Allah tanpa berdoa pun juga kalau berkenan ya akan membuka bagi siapa yang dikehendaki. Ya buktinya orang-orang kafir itu tidak ada yang sholat. Bahkan yang tidak Islam bahkan juga melawan dan menindas orang Islam, termasuk kayak Israel sekarang, kaya-kaya mereka. Ya, termasuk Amerika dan Eropa, ya, mereka sangat memusuhi Islam, tapi diberi kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu jangan jadikan kekayaan standar keberhasilan ibadah. Keliru, nanti kita akan konyol. Terus bagaimana yang benar? Ya ibadah itu karena Allah. Adapun kita diberi kekayaan maupun kondisi kekurangan, sama-sama ujian dari Allah. Ketika diberi kekayaan, apakah kita mampu bersyukur? Nah ini yang paling bahaya. Yang banyak orang kaya ya pelit kalau sudah kaya, merasa hasil kerjanya. Kemudian demikian juga orang-orang yang belum diberi harta kekayaan dan diberi kesulitan-kesulitan hidup oleh Allah, banyak mereka merasa ya tidak mendapatkan rahmat Allah dan tidak bersabar. Lah ini. Sebaliknya kalau kita sadar bahwa kekayaan itu ujian dan kita bersyukur terus-menerus, kemudian menggunakan harta kekayaan yang diberikan oleh Allah kepada kita ini dengan taqarrub, dengan bersedekah dan lain sebagainya, maka ini adalah tujuan hidup itu. Fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Demikian juga ya orang-orang yang tidak diberi kekayaan, diberi kesulitan ekonomi, sehingga dia ya terlunta-lunta istilahnya dalam kehidupan nyata ini. Lah orang yang tidak mengerti dikira yang demikian itu orang-orang yang dapat laknat Allah, padahal belum tentu. Ya para sahabat, kebanyakan para sahabat itu fakir miskin. Ya, banyak yang fakir dan banyak yang miskin. Sehingga ada ya zakat dan lain sebagainya. Ada aturan itu. Lah ketika kita diberi kesulitan bersabar, inilah pahala bersabar itu sangat besar. Oleh karena itu kalau ya kita diberi kesulitan kemudian mampu bersabar, ini bisa jadi pahalanya lebih gede daripada bersedekah. Dan Allah yang Maha tahu untuk itu. Jadi ini perkara-perkara ya yang harus kita harus kita jaga diri kita. Jangan sampai putus asa dengan rahmat Allah. Termasuk juga kita harus awas dengan makrillah, ujian-ujian dari Allah yang berupa kebaikan tapi membahayakan terhadap kondisi kita kalau tidak bersyukur kepada Allah. Itu diantaranya. Termasuk juga adamul amni min makrillah ini, ya Ikhwan Tijani setelah mempelajari thariqah dan mendapatkan jaminan itu dan sebagainya. Ya contohnya ya pernyataan Syekh Ikhwan Tijani yang tadinya sebelum Tijani sudah dak karu-karuan. Ya dosanya sampai nyundul langit. Kejahatannya sampai rata di seluruh bumi. Berbuat jahat di mana-mana. Kemudian Allah memberikan petunjuk dan masuk dalam thariqah Tijani, maka Allah berikan ampunan. Kemudian setelah itu kalau yang tidak ngerti, maka dia seenaknya berbuat maksiat dengan keyakinan nanti diampuni oleh Allah barokahnya Syekh Tijani. Lah ini ya yang paling bahaya.
Jadi kita ikhwan tijani jangan sok-sokan karena dapat jaminan kemudian berbuat maksiat. Sekecil apapun maksiat itu mendatangkan kemurkaan Allah. Sehingga Syekh Ahmad bin Muhammad Tijani radhiyallahu an dalam wasiat-wasiatnya, pertama beliau menyatakan ittaqullah, ittaqullah, ittaqullah. Ini yang ditekan oleh Syekh. Takutlah Anda kepada Allah dan jauhi perbuatan maksiat sekecil apapun. Kenapa? Maksiat itu adalah maksiat. Adapun kebaikan nanti harus melalui saringan. Apakah ketika dia berbuat baik murni karena Allah? Apa tidak karena ini, karena ingin dilihat orang? Riya, ingin sum'ah, biar terkenal. Kemudian bangga diri, takjub. Ya. Kok hartanya banyak dan mampu sedekah banyak. Takabur merasa dia yang paling baik. Ini harus kita jaga hati kita, jangan sampai perkara-perkara seperti ini terjadi. Yang mana hal ini menimbulkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Dan saya ya, walaupun sudah ada jaminan seperti itu, ikhwan tijani oleh saya harus mawas diri, harus hati-hati dan tidak boleh berbuat sembarangan dalam kehidupan sehari-hari. Apa? Khawatir Allah murka. Karena kata saya perbuatan dosa itu ada adab dunia dan ada adab akhiratnya. Jadi di dunia itu hanya DP. Jadi walanudhiqannahum, ya, dan mereka benar-benar akan diberi DP mencicipi. Adzabil adna dunal adzabil akbar. Jadi dosa-dosa adab yang ringan di dunia sebelum mendapatkan adab besar di akhirat. Jadi kita hati-hati. Jadi jangan mentang-mentang bertarekoh langsung bisa seenaknya. Toh orang bertarekoh pagi beristighfar, selawat la ilaha illallah, dosa semalam diampuni. Siangnya berbuat dosa lagi, sorenya berzikir lazim, diampuni oleh Allah. Memang itu untuk ampunan Allah, istighfar, selawat, biar kita dapat syafaat Rasulullah. La ilaha illallah dengan tauhid. Akan tetapi amalan-amalan ini tidak bisa disertai dengan kesengajaan berbuat mungkar. Jadi meremehkan Allah Subhanahu wa taala ini yang tidak boleh. Jadi ini perkara-perkara yang harus dijauhi oleh ikhwan sebagai pengamal wirid thariqah tijani. Ya, yang pertama kita tidak boleh melalaikan wirid. Ya, kita tidak boleh menyepelekan wirid. Tidak boleh asal-asalan ketika ngerjakan wirid. Yang kedua, kita tidak boleh mutus hubungan dengan manusia. Apapun mereka kondisinya. Baik yang muslim maupun yang kafir sekalipun. Apalagi dengan sesama ikhwan tijani. Jadi tidak boleh. Yang ketiga adalah tidak boleh merasa aman dari makrillah. Ya, orang yang merasa aman dari makrillah itu adalah tanda orang itu akan celaka. Jadi saya menyatakan dalam banyak artikelnya, dalam wasiat-wasiatnya, bahwa kalau ada orang masuk tijani, kemudian mendengar jaminan Syekh yang spektakuler masuk surga tanpa hisab, tanpa disiksa, walaupun telah berbuat dosa sebanyak apapun, ya, segede apapun, ingat, telah berbuat dosa sebelum masuk tijani, bukan berbuat dosa setelah masuk tijani. Ya, kalau sebelum masuk tijani, ya, jangankan jadi orang masuk Islam aja, sebelum Islam menjadi pimpinan pasukan musuh, habis itu dibuka hatinya oleh Allah masuk Islam, terhapus semua dosa sebelumnya. Demikian juga dalam thariqah tijani, sebelum masuk thariqah dia orang yang tidak benar, parah. Maka ketika talqin, ya Allah hapus semuanya, lembaran baru. Akan tetapi setelah lembaran baru ini tidak dibenarkan seenaknya gara-gara mendengar jaminan thariqah tijani begini-begini yang spektakuler masuk surga tanpa hisab. Kemudian seenaknya berbuat dosa karena tiap hari istiqomah baca wirid thariqah. Lah ini tidak benar. Yang benar bagaimana? Ya kita baca wirid thariqah sesuai dengan aturannya dan istiqomah.
dan kita menjaga diri kita, hati kita, dan semua perangkat yang ada pada diri kita dari bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini perkara-perkara yang harus dijauhi oleh ikhwan thariqah Tijaniyah.